paroki, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, dan saudara-saudara kita yang pesta nama Santo Carolus Borromeus. Ia adalah orang yang cerdik, yang beriman teguh. Di tengah kesulitan hidup yang ia hadapi, Carolus Borromeus ini tidak menyerah sama sekali. Dia meminta pertolongan Tuhan. Dia yakin pasti akan ada rencana indah yang menuntun. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 4 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gerejamu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Carolus Borromeus, uskupmu. Semoga Engkau senantiasa memperbarui gerejamu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah putramu di dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumahnya.' Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, 'Berapa besar hutangmu pada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, 'Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang lain, 'Dan saudara, berapa utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja Katolik, 4 November kita memperingati
Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, lembaga-lembaga, dan yayasan-yayasan yang pesta nama Santo Carolus Borromeus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Carolus Borromeus lahir di Castel Arona, Novara, Italia tahun 1538 dari keluarga bangsawan. Ia salah satu sosok paling penting dalam reformasi gereja pasca Konsili Trento. Ditabiskan sebagai imam tahun 1563. Lalu ditabiskan sebagai uskup agung Milan pada tahun 1565. Dengan tanggung jawab besar itu, ia mampu menjadi pemimpin yang tidak kenal lelah, baik dalam hidup menggereja maupun dalam membangun masyarakat di sekitarnya. Carolus Borromeus meninggal di Milan pada tahun 1584 dan dikanonisasi tahun 1610. Dalam lambang uskupnya tertulis humilitas, artinya kerendahan hati. Demikianlah ia secara cemerlang mempraktekkan hidup rendah hati dan karya-karya amal kasih. Carolus Borromeus menulis, "Kita mampu melewati segala kesulitan yang kita hadapi dari hari ke hari. Maka kita pun bisa menghadirkan Kristus dalam diri kita dan sesama." Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah riwayat hidup Santo Carolus Borromeus. Nah, dalam kehidupan kita ini ada dua hal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu pikiran kita, otak kita, dan iman. Orang yang berjalan dengan iman tanpa menggunakan pikiran atau otak kita biasa disebut orang yang bodoh. Namun sebaliknya, orang yang berjalan dengan otak, dengan pikiran tanpa iman disebut sebagai orang yang jahat. Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir yang baik dan iman untuk meraih janji-janji Tuhan lewat keyakinan kita kepadanya. Yesus dalam perumpamaan sabda Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang bendahara yang dituduh menghamburkan milik tuannya, dan ia diberhentikan atau dipecat dari pekerjaannya sebagai bendahara. Belajar dari perumpamaan ini, kita harus bisa menjadi pribadi yang cerdik. Seorang yang cerdik adalah seorang yang mampu menghadapi masalah dengan tidak menyalahkan keadaan, tetapi seorang yang tetap berjuang mencari solusi dengan otak pikiran yang diberikan oleh Tuhan itu. Di dalam sabda Tuhan dikatakan, "Aku tahu apa yang harus aku perbuat." Kalimat itu mau menunjukkan karakter orang yang cerdik. Dia tidak akan pernah menyalahkan siapapun, tidak akan menyalahkan keadaan, karena ia percaya di balik setiap masalah pasti ada solusi yang baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau hari ini kita bersama seluruh gereja dan juga bersama paroki, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, dan saudara-saudara kita yang pesta nama Santo Carolus Borromeus, ia adalah orang yang cerdik, yang beriman teguh. Di tengah kesulitan hidup yang ia hadapi, Carolus Borromeus ini tidak menyerah sama sekali. Dia meminta pertolongan Tuhan. Dia yakin pasti akan ada rencana indah yang menuntun dia pada solusi dan kemenangan di dalam hidupnya.
apa yang diyakini benar-benar terjadi. Sikap bertopang pada Tuhan itu menjadi bekal pelayanan Santo Carolus Borromeus kepada sesama. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersama Santo Carolus Borromeus, mari kita mohon kepada Tuhan agar kita bisa menjadi orang yang pandai berdoa sekaligus pandai melihat jalan keluar yang baik di balik setiap masalah, setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan menerima tugas perutusan. Maka marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.